Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kondisi sehat. Ya, jangan lupa ya, langkah pertama adalah berdoa dan absensi ya. Oke. Kita masih masuk ke materi pelaku kegiatan ekonomi dari mapel ekonomi. Sekarang adalah lanjutannya kurva fungsi produksi. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai produksinya. Nah, sekarang kita membuat yang namanya kurva. Nah, di sini ada kurva fungsi produksi. Kurva fungsi produksi terdiri dari L, labor atau tenaga kerja, TP, tenaga MA, total produksi, MP adalah marginal product, dan AP adalah average product. Bagaimana cara mencari MP dan AP? Karena L sama TP sudah ada ya. Di mana tenaga kerjanya atau labornya adalah ada terdiri dari 1, tenaga kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 sampai 7. Kemudian total produksi dari 4 sampai dengan 45. Kemudian marginal product adalah diperoleh dari delta TP dibagi delta L. Maka delta TP yang pertama itu adalah 0. Maka TP-nya adalah 4. Kemudian tetap ya, kemudian ini adalah 6. 6 dari mana? 6, 10 dikurang 4 adalah 6. Kemudian 20 dikurang 10 adalah 10, 50 dikurang 20 adalah 30, 55 dikurang 50 adalah 5, dan 55 dikurang 5 adalah 0, dan 45 dikurang 55 adalah min 10. Kemudian average product yaitu dari TP dibagi L, tenaga kerja ya. TP dibagi L, 4 dibagi 1 ya. 4 dibagi 1, 10 dibagi 2 ya, kemudian 30 dibagi 4 dan seterusnya. Ini hasilnya jadinya ya. 4 dibagi 1 adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5 dan seterusnya sampai dengan 6,47 hasil dari 45 dibagi 7. Langsung kita masuk ke kurva. Kita lihat sebuah contoh kurva. Di sini kurva fungsi produksi. Di sini ya tadi yang marginal product dan average product yang tadi kita cari. Ini adalah di mana kita lihat ini adalah biru adalah TP. Nah, kemudian yang MP adalah yang kuning. Nah, kemudian AP adalah yang biru. Nah, di sini adalah yang ke atas dan ini yang mendatar ya. Nah, di sini yang mendatar ini adalah L. Yang ke atas ini adalah TP, ada TP, MP, dan AP. Bahasanya di atas sama mendatar atau vertikal dan horizontal. Nah, di sini kita lihat di sini cara mencarinya di mana L-nya di bawah ini L1 ya, 1 ini 1. Kemudian TP 4. 4 berarti di sini ada 4, angka 4. Pasangkan dan 1 dan 4, 2 dan 10 ya. Nah, di sini dan seterusnya. Kemudian ya, bagaimana cara setelah kita membuat grafik tersebut, ya kita membuat yang namanya ada fasenya. Fasenya itu di sini. Ini ada fasenya, ada fase 1 dan fase 2 dan fase 3. Nah, ini ada fase 3. Maaf nih agak digeser sedikit sebentar. Maaf ya kegeser. Ini ada fase 1, fase 2 dan fase 3 ya. Di sini adalah fase 1 ya. Kemudian ini ada fase 2. Dan ini adalah fase 3. Ini fase 1. Fase 1, fase 2, ada fase 3. Ya, ini fase 1 dan fase 2 dan fase 3. Fase 1 adalah fase jangka pendek atau disebut juga dengan jangka pendek atau dikatakan sebagai perusahaan itu belum lama berproduksi ya. Kemudian fase 2 adalah fase rasional. Dan ini fase 3 adalah irasional ya. Fase yang paling baik adalah fase 2, fase rasional. Ya, jadi di sini kita membuatnya fase 1, fase 2 dan fase 3. Jadi ingat ya, membuat kurvanya yang nomor yang mendatar adalah L, yang ke atas adalah TP, MP dan AP. Dilihat dari angka-angka yang ini yang tersedia ya. Sudah bisa dong bikin kurva ya, makanya Ibu nggak menjelaskannya terlalu luas karena kalian sudah bisa lah dari matematika juga ya. Kemudian mudah-mudahan bisa.
Nah, kalau misalkan kesulitan nanti tinggal kontak ke Ibu aja. Langsung. Setelah kita selesai membuat kurva, Ibu sediakan sebuah latihan. Di sini masih kosong ya. Kosong, kosong, dan seterusnya ke bawah. Diminta MP isi dalam tabel isinya di sini ya sayang ya. AP-nya juga di sini, isi. Salin dulu di bukunya semuanya. Kemudian isi MP dan AP. Isi di sini ya. Caranya kan tadi. Kemudian LDR, tentukan LDR-nya dari TP dan MP, LDR dan LDMR. Kemudian buatkan kurva fungsi produksi dan tentukan fasenya. Nah, ini dia yang tadi ya. Oke, kalau LDR sama LDRM yang waktu minggu yang lalu Ibu sudah memberikan fungsi produksi ya. Nah, jadi demikianlah materi kita tentang kurva fungsi produksi yang merupakan bagian dari pelaku kegiatan ekonomi. Maka mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan latihannya. Jika kurang paham, ditonton kembali, dilihat kembali videonya, baru nanti kalian coba kerjakan kembali. Kalau misalkan mengalami kesulitan, baru hubungi Ibu ya. Oke, terima kasih. Have a nice day. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran dan semoga Allah lancarkan rezekinya dalam masa-masa seperti ini ya. Ya, kemudahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.